Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, untuk pimpin doa pembukaan. Maju satu orang. Tuhan Allah, sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Terima kasih. Baik, siapa yang tidak ada? Ada semua ya? Ya. Baik. Baik, peserta didik sekalian. Mungkin ada yang pernah dengar kata karunia. Talenta. Kemampuan. Berkat. Itu arti kata karunia. Topik materi kita adalah mengembangkan karunia Allah. Tujuan pembelajaran hari ini, ada yang bisa baca? Saya. Silakan. Setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu memahami makna manusia dalam mengembangkan karunia Allah dengan segala kekuatan dan keterbatasan yang ada dalam dirinya sehingga merasa bangga atas dirinya dan mensyukuri segala anugerah dari Allah. Tepuk tangan untuk kita akan membaca kisah dari dua orang. Kamu diminta untuk membuat pertanyaan dari dua tokoh. Bisa? Bisa. Bisa. Kita akan masuk dalam materi pembelajaran hari ini. Lalu akan dikuatkan. Kamu akan diminta untuk membaca teks kitab suci yang berkaitan dengan materi hari ini, mengembangkan karunia Allah. Lalu Pak Guru akan menjelaskan sedikit tentang teks kitab suci yang dibacakan oleh satu peserta didik, salah satu yang ada. Setelah itu, Pak Guru akan minta 4 kelompok. Lalu kita akan berdiskusi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baru dibuatkan kesimpulan umum dari materi ini. Bisa ikut ini? Bisa? Bisa. Berikan tugas yang akan dikerjakan di rumah. Dan yang paling terakhir, setelah kita bertugas, baru kita akan dapat tutup dengan roh. Kamu boleh tinggalkan ruangan ini. Bisa ingat ini proses yang kita akan lewati. Bisa. Baik, anak sekalian. Tadi malam Pak Guru itu sudah kirim di link WA. Sudah. Ya, 2 kisah, 2 orang yang dikisahkan dalam cerita itu, yaitu orang yang punya kelebihan sejak dia lahir. Lalu yang kedua itu dia punya keadaan yang terbatas, tapi toh bisa berprestasi. Sudah baca semua tadi malam? Sudah. Baik, cerita yang pertama, coba. Nama Irene Karisma Sukandar mungkin asing di telinga kita, tapi nama ini sudah sering banget jadi bahan perbincangan di dunia catur junior tingkat internasional. Catur di usia 7 tahun, tepatnya 1999 lalu, Irene telah memperlihatkan talenta yang luar biasa. Pada tahun 2001, ketika usianya baru 9 tahun, putri pasangan Singgi, Yeskel atau Ayah, dan Cici Ratna Mulia, ibu, sudah berhasil meraih gelar Master Percasi atau MP. Setahun kemudian, dia memperoleh gelar Master Nasional Wanita atau MNW. 2 tahun kemudian, yakni pada tahun 2004, ketika berlangsung Olimpiade Catur di Mallorca, Spanyol, Irene mulai memperlihatkan tajinya dengan merebut gelar Master FIDE Wanita atau NVW.
Bukan itu saja, Irene juga meraih medali perak dalam arena yang melibatkan 864 peserta dari 107 negara ini. Hasilnya sampai menggapai gelar Grandmaster Wanita pertama Indonesia. Dua cita-cita besar saya. Pertama, meraih gelar GM, dan kedua menjadi juara dunia. Tokoh yang kedua, mungkin bisa. Baik, silakan. Lena Maria adalah seorang wanita yang tangguh. Ia terlahir dengan banyak sekali keterbatasan karena cacat fisik yang dimilikinya. Ia terlahir tanpa tangan dan kaki kirinya hanya setengah dari kaki kanannya. Tetapi dia tidak pernah menyerah dan selalu bersyukur atas semua yang dimilikinya. Pada usia 18 tahun, ia memecahkan rekor berenang pada kejuaraan dunia. Bakatnya pada musik juga sangat luar biasa. Ia sekarang sebagai penyanyi profesional. Baik, ada sekali. Dari dua kisah tadi, mungkin ada yang bisa membuat pertanyaan dari dua tokoh ini. Ya, silakan. Silakan. Ya. Ya, kenapa dua tokoh itu bisa dapat juara, bisa berprestasi dua tokoh ini? Ini bisa kamu renungkan itu. Jawabnya. Kenapa dua tokoh ini? Yang satu usianya sangat belia, satu itu cacat fisik. Mungkin ada lagi. Baik, ada sekali. Materi hari ini mengembangkan karunia Allah. Berarti kita kembali karunia dari Allah. Kita semua diberikan kemampuan yang berbeda satu dengan masing-masing. Kita diberikan kemampuan. Sekarang tergantung dari kita. Bagaimana kita menggunakan kemampuan itu supaya kita bisa berprestasi. Sekarang bagaimana kita menggunakan kemampuan yang ada. Di samping kemampuan, kita juga masing-masing punya keterbatasan. Dalam Injil karangan Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Ya, silakan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab kerajaan surga sama seperti orang yang mabuk bepergian ke luar negeri yang memanggil nama-namanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera apabila hamba yang menerima 5 talenta itu, dia menjalankan waktu itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepada aku. Ya, aku telah beroleh laba 5 talenta. Itu dia bercerita tentang talenta yang Tuhan berikan kepada manusia. Baik, peserta didik sekalian, untuk menerangkan materi hari ini, silakan kamu mungkin kelompok dan didiskusikan soal-soal yang Pak Guru Sukir ini. Silakan. Waktu putar balik. Waktu untuk berdiskusi 20 menit. Sudah semua? Sudah. Ya, sekarang kelompok mana yang? Kelompok satu. Kelompok satu orang saja yang maju. Silakan maju dan presentasi hasil diskusi. Maju. Oke, jadi baik, terima kasih sampai kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan. Kelompok 1, mentalitas apa yang diperlukan dikembangkan menghadapi keterbatasan diri Anda. Nah, jawaban yang kita dapat Pak Guru, sikap mau bekerja keras, mau belajar dari orang lain, tidak cepat menyerah, optimis, dan mau mencoba. Ya. Sekarang kita buat kesimpulan bersama. Mentalitas apa yang perlu dikembangkan dalam menghadapi tantangan? Coba diulang. Sikap mau bekerja keras, Bekerja keras. mau belajar dari orang lain, Belajar dari orang lain. tidak cepat menyerah. Ya, itu mentalitas. Lalu dicarikan solusi, jalan keluar. Lalu dalam kisah itu tentang siapa tadi? Lena Maria. Ya. Lena Maria. Itu punya tangan. Kakinya sebelah saja kan.
dia menjadi perangai sangat terkenal. Iyalah? Ya. Tadi keren karena Sunan itu usianya yang sangat belia, berapa tahun? 7. Coba bayangkan sekali kalau di masyarakat itu nyadar. Kita harus berjuang supaya kemampuan yang ada itu dimaksimalkan. Dipakai kemampuan yang ada untuk belajar sesuatu yang kita tahu. Jangan diam saja, pakai saja. Iya kan? Ya. Kalau kita suci, diingatkan kalian. Kita belajar dari 3 orang hamba itu yang diberikan kalian. Yang masing-masingnya juga yang berbeda. Yang Yesus sangat bagus. Kamu sangat ingat, nanti kalian akan datang peserta didik sekalian. Kamu harus lebih serius lagi dalam berdiskusi, lebih bersemangat, lebih aktif lagi. Bisa? Bisa. Nanti jangan bilang-bilang lagi, tahu apa yang kalian akan datang. Kita harus seperti ini, berkarya terus. Siap. Ya. Siap. 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 Baik. Sekarang Pak Guru akan berikan tugas. Tugas adalah silakan catat. Buatlah refleksi tertulis 2 halaman. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan yang kamu miliki. Nanti kamu buat 2 halaman kertas folio bedah, 2 halaman. Kumpul minggu depan. Bisa? Bisa. Itu tugas yang kamu ulang sebentar langsung kan minggu depan. Itu kumpul. Buat refleksi tertulis 2 halaman tentang mengembangkan kemampuan yang kamu miliki. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan yang kamu miliki. Baik, peserta didik sekalian. Sekarang sudah tulis kan? Sudah. Sebelum kita akhiri mata pelajaran ini, tinggalkan ruangan ini. Sekali lagi, Pak Guru sampaikan bahwa minggu depan itu supaya mempertahankan tadi cara berdiskusi kamu dalam berdiskusi. Bisa? Ya. Kamu perlu tinggalkan lagi. Baik, peserta didik sekalian, maju 1 orang untuk pimpin doa penuh sebelum kita. Guru dan teman-teman sebelum kita mengikuti kegiatan kita dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami, kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab mengembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus, supaya kami ingat bahwa Ia begitu mengasihi kami dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Demi Kristus Tuhan dan Penantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan